Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Nidia dengan NIM 040203210070. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai permasalahan yang saya temukan, yakni efektivitas teknik latihan asertif dalam mengurangi perilaku people pleaser. Langsung saja yang memasuki materi yang pertama, yakni mengenai data variabel terikat. Dalam Kompas, terdapat data yang berasal dari riset perempuan. Dalam risetnya, terdapat 328 responden perempuan dari berbagai latar belakang yang menghasilkan 5 penyebab mereka menjadi people pleaser. Salah satu faktor pendorong itu yakni takut menyakiti perasaan orang lain. Sehingga dari faktor tersebut ditemukan bahwa 58% responden bersikap people pleaser karena takut untuk menyakiti perasaan orang lain. Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Veronica, didapatkan data dari 57 tanggapan, yakni 43,9% sepakat mengenai mendengarkan pendapat orang lain agar terlihat sempurna adalah salah satu bentuk people pleaser. Jadi kebanyakan orang mengalami people pleaser ini karena rasa takut akan ekspektasi orang lain yang diberikan kepada diri mereka, sehingga mereka kebanyakan akan merasa tertekan terhadap ekspektasi orang lain tersebut. Yang berikutnya yakni definisi dari variabel terikat. Seperti yang telah diutarakan oleh Ramadhanu dalam diskusi konseling oleh UMY di Kasihan, Bantul, people pleaser merupakan sebuah sikap di mana seseorang tidak dapat untuk mengatakan tidak, atau dalam pengertian lain, seseorang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan menurut Merriam-Webster dan Susan Newman, people pleaser merupakan sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Jadi, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan pengertian dari people pleaser yakni sebuah sebutan untuk seseorang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain dengan selalu mengiyakan permintaan orang lain tanpa menolak meskipun hal tersebut bertentangan dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan. Yang berikutnya yakni penyebab terjadinya people pleaser. Penyebab dari people pleaser sendiri itu banyak, cuman yang saya cantumkan di sini ada 3, yakni yang pertama, sering disalahkan dalam keluarga ketika terjadi sebuah hal yang buruk. Yang kedua, yakni sering mendapatkan hukuman baik fisik maupun verbal atas kesalahan sekecil apapun yang dia perbuat. Dan yang ketiga, yakni seringnya dibandingkan dengan orang lain yang lebih baik dan berhasil daripada dirinya sendiri oleh keluarga, terutama kebanyakan dilakukan oleh orang tua. Selain itu, adanya kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua dalam berperilaku apabila mereka tidak melakukan hal buruk, maka orang tua tidak akan marah, begitupun sebaliknya. Dari hal tersebut, akhirnya para penderita people pleaser selalu memperhatikan reaksi orang tua mereka dan berakhir untuk selalu membenarkan segala perkataan maupun tindakan tanpa adanya penolakan karena rasa takut akan reaksi dari para orang tua tersebut. Terdapat banyak dampak yang akan didapatkan oleh penderita people pleaser, yakni dimulai dari penderita people pleaser akan sering merasakan frustasi, cemas, dan stres akan segala hal yang salah, dan selalu meminta maaf terlebih dahulu akan kesalahan dan hal buruk apapun yang terjadi, sehingga mereka lebih sering mengikuti impian, harapan, dan keinginan keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tidak hanya itu, seorang people pleaser akan selalu merasa diserang oleh kritik ataupun saran dari orang lain, yang pada kenyataannya kritik atau saran tersebut sebenarnya baik untuk diri mereka sendiri, namun karena terlalu sering disalahkan oleh orang lain, maka kritik dan saran tersebut akan masuk sebagai kesalahan yang mereka buat, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan hal positif dari kritik dan saran tersebut.
mereka akan kesulitan mencari hal positif atau manfaat dari kritik dan saran dari orang lain. Yang berikutnya yakni mengenai pemegang tanggung jawab. Pada hakikatnya, pemegang tanggung jawab ini selalu dimulai dari lingkungan terkecil, yakni dari lingkungan keluarga, terutama dalam orang tua. Banyak kasus di mana people pleaser ini dimulai dari salah pola asuh orang tua kepada anak-anak mereka, karena kebanyakan orang tua itu lebih mudah untuk menyalahkan tanpa mau mendengarkan alasan atau sanggahan dari anak-anak mereka, sehingga anak-anak akan merasa tidak pernah didengarkan pendapat mereka, dan mereka akan cenderung diam dan selalu mengiyakan apa yang orang tua mereka ucapkan tanpa rasa ingin untuk menolak apa yang orang tua mereka perintahkan. Selain itu pun dari faktor keluarga, faktor lingkungan, terutama pertemanan, itu juga mempengaruhi dari seseorang menjadi people pleaser. Karena dari lingkungan pertemanan itu, kebanyakan seorang anak apabila dia tidak mempunyai teman atau tidak dianggap oleh teman-teman mereka akan cenderung mengusahakan mengiyakan perkataan teman-teman mereka agar mereka bisa berteman, dan hal itu seharusnya tidak terjadi dalam lingkungan pertemanan, terutama anak-anak dalam masa pertumbuhan. Dan berikutnya yakni mengenai penelitian terdahulu. Dari yang saya dapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Erica Fernanda berjudul Bahaya People Pleaser Berdampak Buruk untuk Kesehatan Mental, menunjukkan bagaimana dampak buruk seseorang jika terus-menerus menjadi people pleaser. Dari hal tersebut, maka akan adanya kelemahan mengenai penelitian terdahulu. Kelemahan yang saya dapatkan yakni di mana Erica Fernanda hanya menjelaskan mengenai bahaya menjadi seorang people pleaser tanpa adanya tambahan untuk mengatasi atau mencegah seseorang menjadi people pleaser. Dan dalam penelitian tersebut pun tidak adanya teknik-teknik konseling yang saya dapatkan yang dapat digunakan untuk mencegah ataupun mengatasi seseorang menjadi people pleaser. Yang berikutnya yakni mengenai solusi dari people pleaser. Dari sini peneliti ingin mencoba untuk memberikan solusi terkait masalah people pleaser melalui dengan teknik konseling, melalui desain penelitian konseling kognitif dan perilaku dengan teknik latihan asertif. Model konseling yang dipilih oleh peneliti yakni konseling individu, yang sebelum diadakan konseling individu ini diadakan konseling kelompok di mana mereka akan dibuatkan sebuah forum untuk menyelesaikan sebuah masalah atau hanya sekedar berbicara. Dari situ akan terlihat mana anak yang mungkin mempunyai ciri-ciri menjadi penderita people pleaser ataupun yang tidak, dan dari hal tersebut akan dilakukannya konseling individu untuk anak penderita people pleaser. Alasan peneliti menggunakan konseling individu ini yakni agar para konselor atau penderita people pleaser ini lebih dapat leluasa untuk menyampaikan segala hal yang ingin diutarakan, karena jika dilakukan model dengan konseling kelompok, menurut peneliti seseorang penderita people pleaser ini akan kesulitan untuk mengutarakan apa yang ingin mereka sampaikan. Mengapa peneliti memilih latihan asertif? Latihan asertif sendiri merupakan sebuah keterampilan khusus yang digunakan untuk mengajarkan individu cara mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara terbuka dan langsung. Menurut Corey,
Asumsi dasar dari assertive training ini adalah seseorang memiliki hak untuk mengungkapkan atau mengekspresikan dirinya sendiri. Yang berikutnya yakni pengertian mengenai dari definisi latihan asertif atau assertive training, itu sama saja. Asertif sendiri merupakan perilaku yang bersifat aktif, langsung, dan jujur yang merupakan pendapat dari Lyot. Sedangkan latihan asertif sendiri menurut Albert merupakan prosedur latihan yang diberikan kepada klien untuk melatih perilaku penyesuaian sosial melalui ekspresi diri dari perasaan, sikap, harapan, pendapat, dan haknya. Jadi dapat disimpulkan yakni latihan asertif merupakan sebuah latihan yang dilakukan kepada konselor untuk melatih cara mengekspresikan perasaan positif dan negatif lewat perasaan sikap, harapan, pendapat, dan haknya. Yakni mengenai prinsip dan tahapan dari latihan asertif. Latihan asertif sendiri memiliki dua prinsip pokok yang digunakan dalam penerapannya. Yang pertama yakni prinsip larangan yang berbalasan sesuai dengan pendapat dari Wolbeck, yakni memandang bahwa pelatihan asertif sebagai suatu kejadian spesial dari larangan yang berbalasan. Dan prinsip yang kedua yakni mengenai prinsip I'm okay, you're okay. Maksudnya yakni kita dapat dengan bebas mengekspresikan segala perasaan yang dirasakan dan kita sendiri yang bertanggung jawab akan perasaan tersebut. Dari prinsip tersebut adanya tahapan dalam latihan asertif. Menurut Redford, Terfile, dan Anderson terdapat 3 tahapan untuk melakukan latihan asertif, yakni yang pertama yakni membahas materi atau didactic discussion, yang kedua yakni latihan atau permainan peran, dan atau behavior rehearsal or role playing, dan yang ketiga yakni praktik nyata atau in vivo praktik. Yang berikutnya yakni mengenai rumusan masalah yang saya dapatkan dari latar belakang di atas, yakni apakah latihan asertif efektif dalam mengurangi perilaku people pleaser. Dan yang berikutnya yakni tujuannya yakni adanya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas latihan asertif dalam mengurangi perilaku people pleaser. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat teoritik dan manfaat praktis. Manfaat teoritiknya yakni penelitian ini diharapkan dapat membantu semua orang untuk mencegah dan mengurangi perilaku people pleaser. Dan yang manfaat berikutnya yakni menjadi bahan untuk pengetahuan baru baik penelitian maupun pengembangan ilmu berikutnya. Mengenai manfaat praktisnya yakni penelitian ini dapat digunakan pada lingkungan keluarga terutama orang tua untuk mencegah people pleaser sejak dini. Karena yang saya jelaskan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, kebanyakan adanya perilaku people pleaser ini dilatar belakangi dari keluarga terutama orang tua, terutama pola asuh dari orang tua. Dalam lingkungan sosial pertemanan pun, penelitian ini dapat digunakan untuk mengurangi perilaku people pleaser. Sekian, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan terkait permasalahan efektivitas latihan asertif dalam mengurangi perilaku people pleaser. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, kurang maupun yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.